Sebahagian masyarakat bangsa Indonesia, bahkan dengan kepercayaannya, meyakini bahwa Ratu Adil atau Satrio Piningit ialah sosok pemimpin yang mampu membawa Nusantara atau bangsa Indonesia menuju negara yang gemah ripah loh Cinawi, toto tentrem kerto raharjo, kaya sumber daya alam dan subur, aman, tentram dan sejahtera. Bung Karno, sang proklamator bangsa Indonesia pun di suatu kesempatan pernah menyatakan bahwa kelak suatu saat nanti bangsa Indonesia akan dipimpin oleh seorang Ratu Adil atau Satrio Piningit yang mampu membawa bangsa Indonesia menuju zaman keemasan. Tuan-tuan hakim, apakah sebabnya rakyat senantiasa percaya dan menunggu-menunggu datangnya Ratu Adil? Apakah sebabnya sabda Prabu Jayabaya sampai hari ini masih terus menyalakan harapan rakyat? Tak lain ialah karena hati rakyat yang menangis itu tak habis-habisnya menunggu-nunggu, mengharap-harapkan datangnya pertolongan. Sebagaimana orang yang dalam kegelapan tak berhenti-berhentinya menunggu-nunggu dan berharap-harap. Kapankah matahari terbit? Soekarno 1930 dalam bukunya Indonesia Menggugat. Bila mengikuti alur ramalan Prabu Sri Jayabaya tentang keadaan Nusantara, di suatu masa di masa datang akan ada suatu masa yang penuh bencana. Gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang-guncang, laut dan sungai akan meluap. Ini akan menjadi masa penuh penderitaan, masa kesewenang-wenangan dan ketidakpedulian. Masa orang-orang licik berkuasa dan orang-orang baik akan tertindas. Tetapi setelah masa yang paling berat itu akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan Nusantara, dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil atau Satrio Piningit. Banyaknya berbagai bencana dan persoalan bangsa Indonesia yang datang dan pergi silih berganti. Apakah pertanda bahwa bangsa Indonesia tengah memasuki suatu masa yang disebut zaman kalabendu? Suatu zaman yang digambarkan dengan kekacauan dan pengerusakan yang demikian dahsyat. Kedahsyatan itu sering pula dinamakan dengan masa goro-goro yang digambarkan dengan bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Bumi mengalami kegoncangan yang dahsyat sehingga langit menjadi tergetar. Suatu masa yang disebut zaman kalabendu atau goro-goro ini sebagai awal akan datangnya suatu zaman keemasan dengan datangnya seorang pemimpin yang disebut Ratu Adil atau Satrio Piningit. Membawa bumi Nusantara atau Nusantara ke masa kejayaan, di mana kebenaran akan jaya, Surodiro Jodiningrat, lebur dening pangastuti. Atau semua angkara murka atau tindak kejahatan akan kalah dengan keluhuran budi. Dan dalam terminologi Islam disebut izdazal haqqu wa zal haqal batil innal batila kana zahuqa. Ratu Adil atau Satrio Piningit, kita mungkin dengan diam-diam atau bahkan dengan terbuka berharap kelak bangsa Indonesia akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang memiliki berbagai keutamaan, yang oleh kepercayaan masyarakat Jawa disebut Ratu Adil atau Satrio Piningit. Kelak akan datang seorang Ratu Adil atau Satrio Piningit yang akan membawa keadilan dan kesejahteraan serta mengangkat derajat dan martabat manusia. Versi Jayabaya. Akan muncul pemuda pilihan Tuhan dari tanah suci yang menaklukkan bumi di seluruh bagian barat dan timur. Versi Nostradamus. Akan hadir keturunan Nabi yang nama dan gelarnya seperti Nabi yang menerangi bumi dengan keadilan. Kerajaannya menyerupai Nabi Sulaiman dan Iskandar Zulkarnain, versi hadis. Sifatnya yang lemah lembut, penuh perasaan dan kasih sayang layaknya seorang ratu yang memerintah. Sifatnya yang juga adil dalam menjalankan hukum dan persamaan derajat membuat dia disebut sebagai Ratu Adil karena dia adalah keadilan itu sendiri. Istilah Ratu Adil atau Satrio Piningit baru dikenal pada zaman pujangga Keraton Mataram di Surakarta pada sekitar tahun 1830 hingga 1873 Masehi, meskipun sebelumnya telah ada Jangka Tanah Jawa yang merupakan mahakarya Prabu Jayabaya pada masa keemasannya di Kerajaan Kediri tahun 1135 sampai 1157 Masehi.
Prabu Srijayabaya menyebut dalam ramalannya, yang artinya kedatangan pemimpin baru tidak terduga, seperti muncul secara gaib dan mempunyai sifat-sifat utama. Jayabaya diyakini akan mengakhiri zaman Kolobendu. Besar kemungkinan oleh Raden Ngabehi Ronggowarsito dicoba untuk dihadirkan sosoknya secara lebih jelas dengan mengartikannya sebagai Ratu Adil atau Satrio Piningit dengan berbagai sifat-sifat keutamaannya. Segala sifat Ratu Adil atau Satrio Piningit yang berarti satria yang masih tersembunyi itu digambarkan oleh Raden Ngabehi Ronggowarsito sebagai tunjung putih semune pudak sinumpet, artinya tokoh yang masih suci bagaikan bunga teratai putih yang harum semerbak laksana bunga pandan yang tersembunyi di kelebatan daunnya. Ratu Adil atau Satrio Piningit sebagaimana dimaksud dalam jangka tanah Jawa Prabu Srijayabaya, Raden Ngabehi Ronggowarsito tersebut digambarkan serba sempurna. Keadilan dan kebijaksanaannya bisa diterima semua kalangan, seperti tersirat pada penjelasan Raden Ngabehi Ronggowarsito berikutnya, yang artinya rakyat dan para pembesar dengan senang hati menerima segala keputusannya dan tunduk terhadap perintahnya. Raden Ngabehi Ronggowarsito mempertegas lagi dengan mengatakan Ratu Adil atau Satrio Piningit itu tak membebani kehidupan rakyatnya, sebagaimana tersurat pada bait ramalan selanjutnya, yang artinya pajak yang dibebankan kepada rakyat dikurangi dari 1.000 menjadi hanya 100 dinar. Ratu Adil atau Satrio Piningit diramalkan akan muncul secara tak terduga ketika zaman dalam keadaan kacau atau zaman Kolobendu dan membuka zaman baru Kolosubo. Ramalan ini telah pula disebutkan dalam jangka tanah Jawa Prabu Srijayabaya dalam bait yang artinya atas kehendak Tuhan zaman Kolobendu hilang berganti zaman kemakmuran, hilang kutukan bumi dan angkara murka merda. Raden Ngabehi Ronggowarsito menyebut zaman Kolobendu dengan zaman edan dalam serat Kalatida. Kepemimpinan yang amanah mengikuti berbagai ciri-ciri keutamaan dan gambaran tentang Ratu Adil atau Satrio Piningit dalam ramalan Prabu Srijayabaya dan Raden Ngabehi Ronggowarsito, dapatlah kita meyakini bahwa pemimpin yang menjadi dambaan rakyat itu adalah sosok pemimpin yang amanah atau dipercaya, pemimpin yang mewarisi kepemimpinan Nabi yang kepribadiannya merupakan penyatuan nur dan cahaya ilahi. Pemimpin yang melanjutkan atau mewarisi kepemimpinan Nabi itu tentu bisa jadi adalah seorang pemimpin yang sekaligus memiliki sifat-sifat keulamaan. Karena ulama adalah pewaris Nabi, bisa jadi pada diri tokoh pemimpin itu yang dalam terminologi Jawa disebut Ratu Adil atau Satrio Piningit adalah tokoh yang menyatu pada dirinya sebagai umara dan ulama. Bila menggambarkan sosok Ratu Adil atau Satrio Piningit sebagaimana yang meyakini adanya Imam Mahdi sebelum datangnya Dajjal, maka dalam pemahaman ini Al-Quran tidak pernah menyebut tentang Imam Mahdi yang datang menolong umat manusia dari datangnya Dajjal. Ada beberapa hadis mengungkap tentang Imam Mahdi, diantaranya adalah andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku, namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Dawud 9435. Kalian perangi Jazirah Arab dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian Persia atau Iran dan Allah berikan kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Rum dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Dajjal dan Allah beri kalian kemenangan. Hadis riwayat Muslim 5161. Akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin. Maka keluarlah seorang lelaki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekah. Lalu datanglah kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Mekah. Lalu mereka membaiat Imam Mahdi secara paksa. Maka ia dibaiat di antara rukun dan makom Ibrahim atau di depan Ka'bah. Kemudian diutuslah sepasukan manusia dari penduduk Syam. Maka mereka dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baida yang berada di antara Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Abu Dawud 3737. Dalam sejarah kehidupan manusia, Allah mengutus Rasul dan Nabi untuk memperbaiki tatanan masyarakat yang jahiliyah, masyarakat yang zalim penuh dengan perbuatan angkara murka, kejahatan dan perbuatan dosa yang menentang keesaan dan kekuasaan Allah.
Apakah Ratu Adil atau Satrio Piningit adalah seperti pemimpin yang ditunjuk oleh Allah melalui Nabi dan mewarisi kepemimpinan Nabi, atau pemimpin yang ditunjuk oleh Allah sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran? Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapapun yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 247. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Quran Surat Al-Qasas ayat 5. Kemudian apakah Ratu Adil atau Satrio Piningit itu adalah para pemimpin yang mewarisi kepemimpinan Nabi seperti sahabat Nabi yang menjadi Khulafaur Rasyidin, atau pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz yang termasyhur kepemimpinannya sebagai pemimpin yang amanah? Tampaknya dalam perkembangan kepemimpinan di Indonesia yang masih terus menghadapi berbagai persoalan dan masalah, terutama masalah krisis moral yang membawa bangsa Indonesia sebagai negara yang terkorup di dunia hingga menjadi suatu negeri yang disebut sebagai negeri tuyul, dan banyaknya berbagai musibah dan bencana dan goro-goro. Apakah telah memenuhi syarat akan munculnya pemimpin yang disebut sebagai Ratu Adil atau Satrio Piningit? Kini dan di masa yang akan datang kita belum dapat memastikan bahwa para pemimpin Indonesia itu dapat disebut sebagai Ratu Adil atau Satrio Piningit. Kita hanya dapat memastikan bahwa bangsa Indonesia kini dan di masa yang akan datang memiliki pemimpin yang disebut sebagai Satrio Piningit, karena pemimpin itu terpilih dan dipilih oleh rakyat melalui suatu mekanisme pemilihan umum yang demokratis. Apakah kita bangsa Indonesia boleh berharap akan datangnya Ratu Adil atau Satrio Piningit sebagai pemimpin yang masih tersembunyi, dan siapa sebenarnya Ratu Adil atau Satrio Piningit itu? Suatu ramalan yang hanya memiliki mitos, mitologi atau tahayul, atau suatu harapan ideal tentang suatu kepemimpinan yang amanah yang sangat didambakan oleh masyarakat untuk memimpin negara dan bangsa Indonesia dengan jejak, jujur, dan adil. Menegakkan kebenaran dengan ketegasan, kejujuran dan keadilan, dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang membawa bangsa Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Hanya Allah yang Maha Tahu yang menguasai alam semesta dan segala isi dan segala rahasia yang terkandung di dalamnya. Dikutip dari Detikcom, Direktur Cinta Indonesia dan Profesional Campaign and Politik.